Perbedaan sumber daya manusia di Jepang dan di Indonesia. 1. Pendidikan dan keterampilan. 2. Tata kerja dan etos kerja. 3. Keterampilan bahasa. 4. Struktur populasi dan demografi. 5. Mobilitas tenaga kerja. Pendidikan dan keterampilan. Jepang memiliki sistem pendidikan yang sangat berkualitas dengan fokus yang kuat pada keterampilan teknis dan keahlian kerja. Sistem pendidikan di Jepang didukung oleh program magang yang intensif dan pendidikan vokasional yang mempersiapkan siswa untuk bekerja di industri. Di Indonesia, sementara pendidikan juga penting, terdapat perbedaan dalam kurikulum dan keterampilan yang diajarkan, dengan pendekatan yang lebih umum dan kurang terfokus pada keterampilan teknis dan industri. Tata kerja dan etos kerja. Tata kerja dan etos kerja di Jepang. Terdapat budaya kerja yang sangat disiplin dan komitmen yang tinggi terhadap perusahaan dan produktivitas. Konsep seperti kerjasama dan pokok pikiran atau semangat atau gaman sangat ditekankan. Di Indonesia ada lebih banyak kebebasan dalam bekerja dengan lebih banyak perhatian pada fleksibilitas dan kembali ke nilai-nilai tradisional dan budaya lokal. Keterampilan bahasa. Di Jepang, bahasa Jepang adalah bahasa resmi dan penggunaan bahasa Inggris mungkin terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Orang Jepang secara umum memiliki tingkat kemahiran bahasa Jepang yang baik. Di Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, tapi tingkat kemahiran bahasa Inggris tidak seumum di antara populasi. Struktur populasi dan demografi. Jepang memiliki populasi yang semakin tua dan menurun. Dengan tingkat kelahiran yang rendah, ini menghasilkan kekurangan tenaga kerja di beberapa sektor dan menimbulkan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan keterampilan. Di Indonesia, populasi relatif lebih muda dan tumbuh dengan tingkat kelahiran yang lebih tinggi. Meskipun perlu melakukan investasi dalam pengembangan keterampilan dan peningkatan pendidikan, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak untuk diandalkan. Mobilitas tenaga kerja. Di Jepang, budaya tetap bekerja di satu perusahaan masih kuat. Banyak pekerja cenderung untuk bekerja di perusahaan yang sama seumur hidup mereka. Di Indonesia, mobilitas tenaga kerja antar perusahaan lebih tinggi dan pekerja sering mengganti pekerjaan atau bekerja sebagai karyawan kontrak.